Baik, terima kasih. Kita ke Pak Haris, silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 6. Yang terhormat rekan-rekan anggota Komisi 6. Yang terhormat Pak Dirut Semen Indonesia Group beserta jajarannya. Ini presentasinya tadi menarik sekali. Tetapi Bapak kelihatannya bertanding di arena yang tidak menyenangkan kalau dilihat dari paparan Bapak. Oversupply-nya hampir 100% kalau dari data Bapak. Saya tidak tahu sejauh mana kebenaran data ini. Karena kalau kita lihat sekarang demand-nya hanya 65,2 dan ada gap 53,8, jadi hampir 100%. Walaupun gap-nya ke depan mengecil, yang Bapak katakan di 2031 tetap masih ada gap. Tetapi yang menarik adalah di sini bahwa memasukkan 21 juta ton untuk pembangunan IKN, di mana ini adalah sampai tahunnya 2045. Sehingga apakah data ini benar? Ditambah dengan kenaikan biaya energi yang luar biasa, 212%, moratorium yang tadi Pak Andre katakan belum firm, ya. Ditambah dengan karakteristik dari industrinya ini sendiri, yaitu biaya logistiknya yang sangat tinggi untuk semen. Sedangkan Bapak mengusulkan beberapa alternatif strategi, salah satunya adalah tadi mempertahankan keunggulan biaya OCL, CRM, pertumbuhan berkelanjutan, dan digitalisasi rantai pasok. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah ini cukup untuk mengatasi permasalahan yang sangat besar di industri yang sangat tidak ramah. Ini yang pertama. Kemudian kedua, mengantisipasi kenaikan biaya energi. Tadi Bapak katakan bahwa dari kebutuhan 7,3 juta ton per tahun, 5,7 sudah dapat komitmen. Paling tidak pada harga demo. Dan ini tentu sangat menguntungkan posisi semen Indonesia bersaing dengan perusahaan lain yang tidak mendapatkan ini. Tadi Pak Andre katakan perusahaan lain bebas membeli, iya tetapi pada harga yang tinggi. Maka kalau kita cermati laporan keuangannya Indosemen sudah mencoba mengalihkan 12,2% dari sumber energinya ke energi alternatif. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh Semen Indonesia dalam hal ini? Berapa persen sumber energi alternatif dari Semen Indonesia? Berikutnya mengenai data keuangan, terjadi penurunan revenue dari 35,1 menjadi 34,95 di 2021. Bapak tidak memaparkan bagaimana kondisi pesaing. Pesaing mengalami peningkatan. Indosemen dari 14,18 menjadi 14,77. Ini dari top line. Bottom line-nya Bapak juga turun dari 3,489 triliun menjadi 3,47 triliun. Sementara pesaing mengalami kenaikan dari 2,14 menjadi 2,23 triliun. Jadi pesaing mengalami peningkatan kinerja keuangan. Apalagi kalau kita bandingkan persentasinya, Pak. Earning before tax. Bapak rata di 9,92%, sementara Indosemen yang market share-nya separuh dari Bapak, profitability-nya di 15,09. Kita pakai patokan yang sama, yaitu earning before tax. Sehingga kinerjanya tidak baik-baik amat. Berikutnya mengenai yang tadi dikatakan oleh Pak Deddy Sitorus, bagaimana menciptakan sinergi antar BUMN. Rasanya di era industrinya yang seperti ini, di mana pasarnya
praktis oligopolis, dua pemain besar mendominasi hampir 70%, kita harus memanfaatkan posisi kita sebagai BUMN. Dan penciptaan sinergi antar BUMN akan jauh lebih mudah untuk menggrab pasar dibandingkan dengan aksi-aksi lain yang tidak jelas. Dan terakhir adalah saya tidak mendapatkan data bagaimana target di 2022. Berapa target revenue-nya di RKAP 2022, profitnya, dan bagaimana kinerjanya di Q1 2022. Mohon kiranya itu bisa dilampirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.